Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya yang berbahagia, masih bersama saya, Guru Lim, dalam podcast spesial Ramadan. Nah, tadi ada pertanyaan yang sempat belum terjawab oleh Ustadz kita yang hadir pada acara kali ini. Bagaimana, apakah gadget ini kan sering dianggap sebagai alat yang praktis, Alat paling Ustadz? praktis. Ya, alat yang praktis, kemudian dari gadget ini juga kita bisa membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah lebih afdol mana, lebih utama mana? Kita baca Al-Quran melalui gadget atau langsung dari Al-Quran itu sendiri gitu. Monggo, mungkin Ustadz bisa menjelaskan agar kita menjadi paham dan menambah khazanah keilmuan kita bersama. Baik, terima kasih Ustadz Alim. Bahwa berkenan dengan Al-Quran memang sekarang dengan berkembangnya Teknologi, ya, sehingga tidak bisa dipungkiri banyak kita dipermudahkan untuk hal Betul. beribadah, terus salah satunya juga membaca Al-Quran. Namun perlu yang dipahami, kita paham bahwa tentu berbeda nilainya, karena secara hukum pun ketika Al-Quran itu yang berbentuk mushaf, memang asli Al-Quran itu kan ditulis tangan itu kan, jadi nilainya memang berbeda. Memegangnya pun kita harus punya wudhu kalau masyhur, karena itu memang sesuatu yang khusus diletakkan untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran ya, maka khusus. Nah, ini pemirsa yang berbahagia harus dibedakan ya. Okay, jadi mushaf itu adalah sesuatu yang khusus dan memang itu diperuntukkan untuk Al-Quran. Nah, ini poin yang pertama yang bisa kita catat. Mungkin bisa dilanjutkan, Ustaz? Oleh karenanya maka ketika memang kita khusus ada aturan tertentu di Al-Quran, Allah menyampaikan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh megang Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Suci hati artinya iman, suci dohir artinya terlepas daripada hadas, apakah hadas kecil atau hadas besar. Nah, berkenan dengan Al-Quran yang ada di HP itu, kemarin saya pernah sempat belajar ngaji salah satu ulama itu, bahwa memang bukan mushaf yang ada itu, karena memang tidak ditulis, hanya pancaran pancaran cahaya. Tapi alangkah baiknya ketika itu dibuka aplikasi itu kita dalam keadaan kondisi berwudu, lebih diutamakan. Karena bagaimanapun Al-Quran itu kalamullah yang luar biasa, yang mulia. Kita selaku orang iman akan tentu juga akan memuliakannya. Tapi kalau bicara masalah abdul mana, ya kalau kita lihat referensi dari Rasulullah yang disampaikan, membaca Al-Quran dengan melihat, dengan yang tidak, pas punya wudhu dengan tidak, itu kan ada perbedaan. Betul sekali. Terlepas dari itu tetap lebih yang utama yang fokus untuk Al-Quran. Bisa dipastikan Ustadz, ketika kita betul-betul baca Al-Quran yang asli mushaf, itu kita akan betul-betul fokus ke situ. Beda dengan kalau kita baca Al-Quran yang ada di HP. Betul sekali, Ustadz. Iklan, betul. kemudian lagi karena saya merasakan sendiri ketika saya membaca, lihat iklannya sama Al-Qurannya. Tepat sekali. Mungkin Ustadz juga merasakan hal yang sama ya. Alhamdulillah, karena juga menjadi pelaku. Juga korban. Nah, betul. Mungkin pemirsa juga merasakan hal yang sama ketika kita membaca Al-Quran dari gawai kita, dari gadget kita. Itu sering ternyata yang kita baca bukan dari Al-Quran itu sendiri. Tapi ketika ada notifikasi masuk, bisa WhatsApp, Facebook, inbox, dan lain sebagainya. Dan fokus kita akan teralihkan ke situ. Secara adab kurang. Secara adab kurang. Nah, seperti itu pemirsa penjelasan dari beliau, alhamdulillah. Dan begini Ustadz, yang menjadi permasalahan baru, ini kan ada Al-Quran. Misalnya nih, Android HP saya ada Al-Quran. Kemudian saya tanpa sengaja atau dengan sengaja membawa HP saya ke kamar mandi. Begitu. Nah, lalu bagaimana Ustadz membawa HP yang ada program install Al-Qur'annya, kita bawa ke kamar mandi? Lah, ini dalam pandangan syariat bagaimana? Ini kan termasuk hal baru yang tidak ada pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, dan juga pada zaman tabi'ut tabi'in. Ini zaman-zaman modern Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan agar kita lebih bisa hati-hati. Kalau memang itu nggak boleh kan ya memang kita harus hati-hati. Kalau memang boleh, lalu bagaimana mekanismenya? Monggo dipersilahkan. Oke, terima kasih.
memang mengacu dari itu yang tidak dibolehkan, makruh kan kalau membawa sesuatu yang ada tulisan Ayatnya. ayat atau kayak firman Allah Al-Qur'an, termasuk Asmaul Husna dan sebagainya. Itu kan kalau memang ada tulisan tampak itu, atau kita masuk ke kamar mandi kemudian kita melafadzkan kalimah-kalimah thayyibah, itu juga hukumnya dimakruhkan. Berkenaan dengan Android tadi, karena sifatnya apa, cahaya, kalau memang Pantulan ya? pantulan, kalau memang di aplikasi tidak diaktifkan, saya rasa itu belum, tidak masalah gitu ya. Jadi karena memang itu tidak ada kelihatan memang tulisannya kan, kalau tidak diaktifkan hanya sebatas Media. aplikasi, maka boleh-boleh aja. Tapi alangkah baiknya ya, karena di situ kita sebagai takdim kepada Al-Qur'an yang ada di situ, atau ada kalimat-kalimat yang lain Asmaul Husna sebagainya, kita taruh di luar aja. Yang penting aman daripada hilang, lebih baik di luar. Tapi kalau masalah membawa yang ada ke aplikasi Al-Qur'annya, selama itu tidak tidak ditampilkan, tidak dibuka ya, tidak dibuka, insyaallah boleh-boleh aja itu. Oke Ustaz. Oke, itu kalau misalnya di HP kita dan saat itu tidak dalam posisi terbuka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini Ustaz, kadang kan kita agar identitas muslim kita itu dilihat orang, kadang, tapi bukan pola yang pasti. Itu kadang kita memakai atau menggunakan wallpaper Ustaz. Wallpaper, bukan wallpaper di dinding ya, wallpaper di HP. Dan itu ada tulisan lafaz-lafaz mulia, lafaz-lafaz Allah, Muhammad, atau potongan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, seperti itu kan kalau misalnya kita masuk kamar mandi misalnya. Ini kalau dalam posisi on saja begini Ustaz. Begini misalnya pemirsa bisa melihat, ini kan pasti akan muncul. Nah, ini wallpaper saya kan warnanya hijau ya. Nah, ini akan muncul. Nah, bagaimana Ustaz? Ya. Menurut panjenengan? Ya, dalam menurut hemat saya sih pribadi ya, kalau memang itu memang muncul seperti itu ya, langkah baiknya jangan dibawa lah. Jangan dibawa ya. Sebetulnya dijual aja Ustaz. Sebetulnya Ustaz, apa ya? Terkadang kita ini terlalu over dia, terlalu mengekspresikan cinta kita terhadap Islam, sehingga sama dengan baju di sablon kalimat tauhid, topi di sablon kalimat tauhid, masuk kamar mandi, topinya lupa dicopot. Iya. Padahal itu kan sesuatu yang mulia kan. Betul. Jadi, sekali. Betul-betul kita harus pandai di mana akan menaruh itu setelahnya. Kadang memang dampak setelahnya tidak dipikirkan. Nah, itu bikin kaligrafi apa, syahadat dan lain sebagainya. Ya, langkah baiknya jangan dibawa kalau memang seperti itu. Kalau punya saya itu udah ada gambar-gambar yang berbau Islami, tidak ada. Bahkan yang saya curiga ini gambar-gambar cewek yang banyak. Nah, itu memang itu kan maksudnya jadi klop dengan kamar mandi. Lebih baik seperti itu Ustaz ya. Lebih baik ya Ustaz. Lebih baik. Ya, dua-duanya ditinggalkan lah. Oke. Alhamdulillah kita sudah banyak menyerap ilmu beliau. Mudah-mudahan setelah kita serap, beliau tidak kering kerontan gitu ya. Amin. Semakin bertambah. Karena dalam posisi yang puasa dan juga dehidrasi tentunya ya. Tapi alhamdulillah kita sudah ada beberapa tips dan juga hikmah yang telah beliau sampaikan. Di antaranya adalah bagaimana agar kita menjaga agar aktivitas puasa kita ini tetap aktif, bukan mager malas gerak ya. Salah satunya adalah dengan schedule, dengan menjadwal kapan dan jam berapa kita akan pergi beraktivitas. Itu salah satunya. Dan yang kedua tadi yang sempat saya simpulkan, yang saya rangkum di sini adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, lebih baik kita menggunakan mushaf secara langsung. Kalaupun tidak sempat atau mungkin dengan alasan praktis, bolehlah kita menggunakan HP. Tapi dengan syarat notifikasi itu di-off-kan semuanya terlebih dahulu, biar kita lebih fokus dalam membaca Al-Qur'an. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian disambi bahasanya ya, disambi dengan SMS, WA dan lain sebagainya, itu adalah su'ul adab. Mengurangi kehormatan kita kepada Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an adalah kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mulia gitu loh. Dan yang terakhir tadi Ustadz kita sempat menyinggung tentang masalah di kamar mandi tadi ya. Baik pemirsa, mungkin dari pemirsa sekalian ada yang memiliki atau memasang wallpaper di HP-nya dengan lafaz-lafaz yang mulia seperti la ilaha illallah, seperti lafaz Allah. Kalau misalnya tidak mau diubah, monggo dipersilakan.
Tapi sebisa mungkin jangan dibawa ke HP. Betul. Jangan dibawa ke kamar mandi maksudnya. Karena nanti kalau dibawa ke kamar mandi, dapat telepon pasti menyala. Dan kalau dalam kondisi on atau menyala, itu pasti terlihat. Betul Ustadz ya? Baik, terima kasih Ustadz Syamsul Arifin disampaikan. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara, yaitu di acara siaran Ramadan. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi pada kesempatan dan juga jam yang sama, tentu dengan topik dan narasumber yang bisa berbeda, bisa sama Ustadz. Jadi nanti kalau jenengan diundang lagi, jangan kaget, jangan pingsan, jangan kemudian pusing, tidak. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih pemirsa semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya diratal alami, ya uhailal